Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Cesar Nurdiansyah dari PCKRB 2021 NIM 61014210070. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran tenis meja untuk peserta didik kelas 9 SMP. Nah, untuk kasus pemecahan tenis meja sendiri, yang pertama itu ada siswa 45, mejanya 2, bed 8, bola ada 8, tidak ada net, dan pembelajarannya itu tenis meja. Untuk tujuan pembelajaran sendiri di sini menjelaskan tenis meja dan teknik-tekniknya. Yang kedua, menjelaskan basic dasar tenis meja. Yang ketiga, menjelaskan dan melakukan teknik memegang bat. Yang terakhir, keempat, mempraktekkan pukulan forehand dan backhand. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri, yang pertama itu warming up, pemanasan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, itu kita mulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Untuk yang kedua itu penjelasan tenis meja. Jadi di sini menjelaskan apa sih tenis meja itu, berasal dari mana sih olahraga tenis meja itu. Nah, untuk yang ketiga itu penjelasan basic gerakan. Jadi gerakan awal mulai dari kaki, gimana cara memukul itu dijelaskan terlebih dahulu. Untuk yang keempat itu mempraktekkan pegangan shake hand. Untuk kelima itu latihan pull forehand dan backhand. Nah, di sini untuk media pembelajaran sendiri yang pertama itu PPT. Jadi untuk pembelajaran yang teori mengenai pembelasan teknik tenis meja itu berasal dari mana, pengertiannya itu menggunakan PPT terlebih dahulu. Dan untuk prakteknya itu menggunakan bat, meja tenis, dan bola. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu warming up, pemanasan. Diawali dengan berbaris, berdoa, presensi, lalu penjelasan secara singkat yang sudah dijelaskan di PPT. Setelah itu pemanasan. Untuk pemanasan sendiri itu yang pertama itu pemanasan statis. Jadi statis itu pertama bisa stretching, menarik otot leher, tangan, punggung, kaki seperti berurutan itu dan dihitung dari 1 sampai 8 hitungan. Untuk yang kedua itu pemanasan dinamis. Menggerakkan otot leher, tangan, punggung, dan kaki secara berurutan dan dihitung 2 kali sampai 8 hitungan. Nah, untuk yang setelah pemanasan dinamis dan statis itu lalu melakukan lari pelan-pelan, jogging pelan-pelan mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Nah, yang terakhir itu menjelaskan tujuan dari pembelajaran tenis meja ini. Mungkin di sini bisa ditambahkan juga kayak motivasi-motivasi itu agar anak tersebut itu ketika menjalani pembelajaran itu bisa semangat. Nah, terus untuk penjelasan tenis meja yang kedua itu pengertian itu. Jadi di sini menjelaskan menggunakan PPT secara singkat gitu. Jadi di sini guru itu bisa menjelaskan pertama itu dari pengertian tenis meja. Tenis meja itu apa dan berasal dari mana, terus apa aja sih teknik-teknik dalam teknik meja tuh, mulai dari pegangan, dari gerakan kaki, dari gerakan tangan, pemukul, servis, dan lain-lain. Terus untuk selanjutnya itu penjelasan posisi siap gitu. Jadi ketika mau mulai praktek, guru itu menjelaskan dulu. Jadi menjelaskan posisi stand tenis meja itu seperti apa. Mulai dari lutut ditekuk, terus berat badan dibagi secara rata di kedua kaki, berat badan ditumpukan pada ujung kaki, seperti gambar di samping. Untuk praktek pegangan bat, yang mau yang saya rancang di sini itu menggunakan pegangan shake hand itu. Pegangan shake hand itu pegangan yang umum digunakan oleh pemain tenis meja. Jadi yang mudah digunakan tekniknya itu. Jadi untuk teknik memegang bat ini bisa dijelaskan seperti di gambar ini, seperti di PPT ini kan sudah ada penjelasannya, nanti bisa dijelaskan mulai dari bidang bat bersandar pada lekuk antar ibu jari dan jari telunjuk. Yang kedua, kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Yang ketiga itu jari telunjuk tangan berada di bawah permukaan bat.
Yang keempat, untuk memperkuat pukulan forehand itu putaran bagian atas bat ke arah pemain. Untuk memperkuat pukulan backhand, putar bagian atas bat menjauh seperti pejabat tangan. Jadi pegangan shorthand ini bisa dijelaskan terutama di bagian jarinya gitu. Bagian jari ini pastinya siswa itu kebanyakan ada yang naik, ada yang salah itu di bagian jarinya. Mungkin nanti misalkan sebagai guru penjas bisa menjelaskan secara rinci di bagian jari bahwa jari itu sangat mempengaruhi sekali dalam pukulan. Untuk saja itu kita masuk ke praktek forehand dan backhand. Mungkin di sini untuk pembelajarannya itu kita fokuskan ke forehand. Tuh. Untuk forehand sendiri yang pertama itu prakteknya itu berdiri di belakang meja menghadap ke arah lawan. Terus posisikan salah satu kaki di depan untuk keseimbangan. Ketiga itu fokuskan perhatian mata pada arah gerakan. Yang keempat, salah satu tangan memegang bat di samping badan dan lengan membentuk sudut 90 derajat. Yang kelima itu tarik bat ke belakang lalu lambungkan bola ke atas. Saat bola turun, pukulan bat dengan cara mengayun bat ke arah bola. Yang keenam itu pukulan dilakukan dengan menggerakkan bat dari arah belakang ke depan, lalu bat harus mengenai bola pada saat bola mencapai titik tertinggi. Nah, untuk yang kedua itu backhand. Mungkin untuk backhand sendiri nanti eh, nggak terlalu difokuskan itu. Mungkin hanya sekilas atau beberapa kali latihan itu. Untuk latihan di sini, rancangan pembelajaran yang saya buat itu difokuskan ke forehand terlebih dahulu. Untuk backhand sendiri mungkin bisa penjelasan secara singkat gitu, praktekkan secara singkat. Terus untuk selanjutnya itu praktek pembelajarannya itu, pembagian. Jadi tadi kan udah menjelaskan praktek, guru mempraktekkan. Nah, di sini langsung praktek pembelajaran siswa. Jadi kan di sini diberi kasus 45 siswa, 2 meja, 8 pad, 8 bola, dan tanpa net. Nah, untuk metode pembelajarannya itu dengan kelompok. Pembagiannya sendiri dengan berhitung dari baris pertama sampai baris akhir. Jadi kita menyesuaikan siswa yang datang itu. Bisa saja siswa yang datang itu nggak full 45, tapi kita asumsikan 45. Jadi misalkan ada 45. Nah, nanti dibagi jumlah kelompok itu ada 4. Nah, masing-masing kelompok itu ada 11. 3 kelompok 11 dan ada satu kelompok yang jumlahnya 12. Jadi pas 45. Nah, untuk 2 kelompok, jadi kan 4. Nah, 2 kelompoknya itu pertama itu maju ke meja masing-masing. Karena kan ada 2 meja, jadi satu meja itu satu kelompok itu. Jadi majunya itu 2 kelompok, 2 kelompok. Nah, setiap anggota kelompok yang diurutkan pertama, jadi untuk yang barisan pertama itu mempraktekkan yang sudah dipraktekkan oleh guru itu. Jadi mempraktekkan pegangan shake terus pukulan forehand selama 3 menit. Dan juga mungkin guru itu bisa memperhatikan kakinya juga gitu. Situ kakinya ya sambil mengevaluasi. Mungkin di akhir pembelajaran dievaluasi gitu. Nah, untuk lanjutan itu lakukan secara bergantian sampai kelompok 4 itu selesai. Jadi setelah semuanya selesai, setiap kelompok kan anggotanya itu 3 menit, diberi waktu 3 menit, 3 menit. Setelah semuanya selesai itu, guru bisa melakukan evaluasi terhadap siswanya. Mungkin setelah pembelajaran selesai, pembagian kelompok selesai, bisa memberikan penugasan itu berupa permainan atau apa, tapi kita juga menyesuaikan apakah di sekolah tersebut atau di daerah tersebut ada lapangan tenis meja. Jikalau tidak ada, mungkin bisa latihan tanpa lapangan juga bisa, karena kan penjas itu tidak baku itu. Jadi mungkin bisa dimodifikasi, nanti gurunya itu memodifikasi permainannya gitu untuk penugasan. Agar siswanya itu enggak tidak hanya belajar di sekolah saja, mungkin bisa langsung praktekannya di rumah ataupun di tempat pembelajaran kelompok bersama-sama kelompok yang udah dibagi ini itu.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat. Jika ada tambahan dari dosen ataupun teman-teman mengenai rancangan pembelajaran yang saya buat, sangat terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.